Oke, kali ini ada soal tentang tumbukan lenting sempurna ya. Jadi di sini ada dua buah benda bola yang akan saling bertabrakan dengan sifat atau bertumbukan dengan sifat lenting sempurna. Yang ditanya itu kecepatan secara tumbukan jika dia searah dan berlawanan arah. Jadi gini, pada dasarnya rumus yang digunakan itu cuma dua. Ya, nih perhatikan baik-baik. Rumus yang pertama itu adalah hukum kekal momentum. Hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum itu yang M1 dikalikan V1 ditambah M2 dikalikan V2 sama dengan M1 dikalikan V1 aksen ditambah M2 dikalikan V2 aksen. Aksen ini berarti setelah tumbukan. Nah, karena secara sederhana itu adalah momentum P awal itu sama dengan P akhir. Artinya P sebelum tumbukan sama dengan P setelah tumbukan. Nih. Ini rumus yang pertama ya. Ini rumus yang pertama, hukum kekekalan momentum. Rumus yang kedua itu adalah rumus koefisien restitusi. Koefisien restitusi. E sama dengan V2 di aksen dikurangi V1 aksen per V1 dikurangi V2. Ya, ini dia koefisien restitusi ya. Jadi dia perbandingan kecepatan akhir setelah tumbukan, perbedaannya kemudian dibagi dengan perbedaan kecepatan awal antara benda 1 dan benda 2. Jadi ini dibalik ya. Yang atas kan benda 2 dikurangi benda 1, tapi setelah tumbukan dibagi dengan benda 1 dikurangi benda 2 sebelum tumbukan. Jadi seperti itu. Kemudian ini kalau dia lenting sempurna, dia E-nya 1. Kalau dia lenting sempurna, E sama dengan 1. Kalau dia tidak lenting, E sama dengan 0, di mana V2 aksen sama dengan V1 aksen. Artinya ini benda menyatu. Benda menyatu. Kalau dia tidak lenting ya, kalau dia lenting sempurna, E-nya itu sama dengan 1. Kalau E sama dengan 1 berarti dia nanti V1 dikurangi V2, V1 dikurangi V2 itu sama dengan V2 aksen dikurangi V1 aksen ya. Jadi dia itu kalau dia tidak kalau dia lenting sempurna. Nih, kalau dia tidak lenting yang ini. Ini tidak lenting, ini lenting sempurna. Jadi sebenarnya konsepnya itu cuma ini saja. Tapi kita harus lihat dengan teliti cara menghitungnya ya. Oke, kita akan jelaskan pengerjaan rumusnya itu dari soal ini. Nih. Oke, ini soalnya ya. Ada yang searah dan ada yang berlawanan arah. Gitu. Jadi di sini bola pertama masanya 4M. M1-nya 4 kg, 4M pula. Bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. Bertumbuk lenting sempurna. Oke, lenting sempurna berarti kan E sama dengan 1. Di mana V1 dikurangi V2 sama dengan V2 aksen dikurangi V1 aksen ya. Ini ya. Kemudian dengan benda lain yang bermasa 2 kg yang sedang bergerak dengan kecepatan 4 meter per sekon. Jadi M2-nya ini 2 kg, di mana V2-nya sama dengan 4 meter per sekon. Hitunglah kecepatan benda setelah tumbukan. Jika V1 aksennya itu berapa? V2 aksennya ini berapa? Jika dia bergerak searah. Kalau dia searah, berarti sama-sama ke kanan atau sama-sama ke kiri ya. Jadi dia seperti ini ilustrasinya. Ini M1. Ini V1, ini M2, ini V2. Jadi dia sama-sama ke kanan. Saya anggap sama-sama kanan. Nah, berarti ini sama-sama plus. Berarti V1-nya plus, V2-nya juga plus. Kita masukkan ke persamaan yang koefisien restitusi. Nah, koefisien restitusi kan tadi
V1 dikurangi V2 sama dengan V2 aksen dikurangi V1 aksen ya. V1 nya tadi berapa ini? 10. Ini 10 meter per sekon. 10 dikurangi V2 nya, V1 nya 10, V2 nya ini 4 meter per sekon. 4 sama dengan V2 aksen dikurangi V1 aksen. 10 kurangi 4 berarti 6. 6 sama dengan V2 dikurangi V1 aksen ya. Ini pindah ruas. Yang V1 nya pindah ke kiri, berarti jadi plus 6 ditambah V1 aksen sama dengan V2 aksen. Ini merupakan persamaan 1. Kemudian kita gunakan hukum kekekalan momentum. Nah, di sini dia. Hukum kekekalan momentum itu M1 dikalikan V1 ditambah M2 dikalikan V2 sama dengan M1 dikalikan V1 aksen ditambah M2 dikalikan V2 aksen. Nah, ini yang searah ya. Ini saya kasih dulu yang A. Yang A ini searah. Nah, nanti yang B berlawanan arah. Jadi ini kita masukkan M1 nya tadi berapa sih? 4, 10, 2, 8 ya. Nah, ini 4 dikali 10 tambah 2 kalikan 8. 2 kali 8 kan 2 kali 4 tadi ya? Ya 2 kali 4 ya. 4, 10. Ini 4 sorry. Ini 4 sama dengan ini 4 kali V1 aksen ditambah M2 nya 2 dikalikan V2 aksen. Lihat ini. Kita kan punya nilai V2 itu yang ini. Ya, persamaan 1 kan. Nanti kita substitusikan. Kan V2 aksen sama dengan 6 ditambahkan V1 aksen. Ini substitusikan ke sini. Substitusikan. Nah, ya. Nanti setelah ini saya akan tulis dulu ini. Ini kan berarti nanti 40 ditambah 8 sama dengan 4 V1 aksen ditambah 2 dikali V2 aksennya diganti 6 ditambahkan V1 aksen. Berarti ini 48 sama dengan 4 V1 aksen ditambah kali dalam ya. Ini kali dalam, ini kalikan dalam. Berarti ini nanti 12 ditambah 2 V1 aksen. Ini pindah ruas. Yang ini pindah ke sini, jadinya min. Berarti nanti ini 48 dikurangi 12 sama dengan 4 V1 aksen ditambahkan 2 V1 aksen. Maka ini 48 dikurangi 12 berarti ini 36 sama dengan 6 V1 aksen. Berarti tinggal bagi V1 aksen sama dengan 36 bagi 6. Ini sama dengan 6 meter per sekon. Ini 6 meter per sekon dari nilai V1 kalian substitusikan ke V2 aksen. V2 aksen sama dengan 6 ditambahkan V1 aksen. Maka V2 aksen sama dengan 6 ditambahkan 6. Maka V2 aksen sama dengan 12 meter per sekon. Ya, jadi terjawablah dia. Jadi setelah tumbukan, ini jika searah setelah tumbukan V1 aksennya itu 6 ya. 6 V2 aksennya 12. 6 meter per sekon dan V2 aksennya sama dengan 12 meter per sekon. Ini ke kanan searah dengan awalnya, kecepatan awalnya. Nah, gitu dia. Jadi itu kalau dia searah. Bagaimana kalau kasus yang B? Kasus yang B tadi dia berlawanan arah ya. Ya, yang B ini bergerak berlawanan arah. Yang diketahui sama ya, sampai sini ya. Di sini ya, berlawanan arah, dia lenting sempurna juga ya. Dan lenting sempurna. Lenting sempurna itu berlaku ini. E-nya sama dengan 1. Jadi harus diingat dalam otak kalian. Kalau dia lenting sempurna, E-nya sama dengan 1. Ini yang B ya, kita cari ya, yang B. Berlawanan arah. Jadi kita anggap misal yang satu ke kiri, yang satu ke kanan. Ini M1, ini ke kanan.
V1 nya 10 meter per sekon. Ini benda 2, M2. M2 nya ke kiri, V2 nya sama dengan 4 meter per sekon. Oke, lihat ke kanan dan ke kiri ini mempengaruhi tanda plus minusnya. Kalau dia ke kanan, ini plus, berarti ini plus. Kalau dia ke kiri, ini negatif, maka ini negatif. Nah, tadi persamaan koefisien restitusi itu masih sama ya, berlaku. Kalau dia lenting sempurna, V1 dikurangi V2 sama dengan V2 aksen dikurangi V1 aksen. Masukkan nilai V1 nya ini plus 10 ya kan, dikurangi V2 nya itu ke kiri, berarti dia tulis min 4 sama dengan V2 aksen dikurangi V1 aksen. Maka nanti jadinya 10 plus 4 ya, karena min ketemu min jadinya plus. Oke, sama dengan V2 aksen dikurangi V1 aksen. 10 tambah 4 berarti ini 14, sama dengan V2 aksen dikurangi V1 aksen. Pindah ruas ke kiri, berarti nanti 14 ditambah V1 aksen sama dengan V2 aksen. Nah, ini persamaan satu, sama kayak tadi ya. Setelah itu baru kita pakai hukum kekekalan momentum, di mana M1 dikali V1 ditambah M2 kalikan V2 itu sama dengan M1 kalikan V1 aksen ditambah M2 dikalikan V2 aksen. Tadi kita sudah dapat persamaan untuk V2 nya itu yang ini ya. Nih, ini penting sekali karena kita akan substitusikan ke persamaan yang ini. Ini nilai ini nanti substitusi yang sini. Nah, karena V2 aksennya sama dengan 14 ditambahkan V1 aksen. Kita masukkan nilai M1 nya tadi. M1 nya itu 4, V1 nya 10 ya. 4 dikali ini plus 10 ditambah 2 dikalikan min 4. Nah, kenapa dia min? Karena dia ke kiri ini ya, ke kiri. Ini harus masukkan tanda negatifnya, tidak boleh tidak, karena arahnya berlawanan, jadi dia berlawanan tanda juga. M1 nya 4 dikalikan V1 aksen ditambah M2 nya 2 dikalikan, ini masukkan V2 aksennya 14 ditambah V1 aksen ya, itu kurung. Nanti kali dalam, ini kali dalam, ini kalikan dalam. Ini kan 4 dikalikan 10 berarti 40, plus 2 dikalikan min 4 berarti negatif 8, sama dengan 4 V1 aksen ditambah 28 ditambah 2 V1 aksen ya. 40 kurangi 8 berarti itu 32 ya. 32 sama dengan 4 V1 aksen ditambah 2 V1 aksen ditambah 28. Nah, 28 pindah ruas. Ini pindah ruas jadi negatif dia. Berarti 32 dikurangi 28 sama dengan 4 ditambahkan 2 berarti 6. 6 V1 aksen. 32 dikurangi 28 itu hasilnya 4 ya. 32 dikurangi 28 berarti ini 4. 4 sama dengan 6 V1 aksen. Oke, berarti nanti V1 aksen itu sama dengan 4 bagi 6, berarti sama dengan 2/3 meter per sekon. Nah, selanjutnya kita tinggal substitusi nilai V1 aksennya ke persamaan V2 nih. V2 aksen sama dengan 14 ditambah V1 aksen. Berarti ini V2 aksen sama dengan 14 ditambah 2/3. Samakan penyebut biar mudah dibagi ya. Berarti ini V2 aksen sama dengan, kalau dikali 3/3, ini kan berarti dikali 3/3 ya. Dikali 3/3. Berarti 12 42 ya. 42 bagi 3 ditambah 2/3. Berarti V2 aksen sama dengan 44/3 meter per sekon. Ya, ini dia.
jawabannya. Nah, jadi seperti ini. Jadi saat berlawanan arah, setelah tumbukan, kecepatannya menjadi V1 aksen sama dengan 2/3 meter per sekon. Ini ke kanan. V2 aksen sama dengan 44/3 tadi ya. 44 ya. Ya, 44/3 meter per sekon ke kanan. Jadi setelah tumbukan mereka berdua itu sama-sama ke kanan. Nah, nanti ini V1 aksen, ini M1, ini M2, ini V2 aksen, sama-sama ke kanan. Padahal tadi dia berlawanan arah ya. Oke, jadi seperti itu ya caranya. Yang penting itu koefisien restitusinya, rumus E-nya sama hukum kekekalan momentum. Kemudian disubstitusikan. Dan lebih teliti saja di perkaliannya sama persamaan persamaan aljabarnya. Jadi nanti bisa dihitung masing-masing nilai V1 aksen dan V2 aksennya. Oke, semoga mudah dimengerti dan dipahami. Akhir kata, salam fisika, pikiran siap kacau. Jika ada pertanyaan silakan gabung di grup Telegramnya atau bisa juga komen, bantu subscribe. Satu subscribe dari kalian sangat berarti bagi channel ini, dan tanpa kalian channel ini tidak ada artinya sama sekali. Oke, see you again.